Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini kita akan membuat sebuah video. Video kita tentang sholat. Ya teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang sholat, yaitu sholat yang lebih dalam maknanya. Ya mungkin selama ini ya kita taunya ya mungkin sholat ini itu gerakan sholat ya, sholat mungkin dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Dan sholat itu gerakan seperti itu. Tapi di malam hari ini kita akan membahas tentang sholat lebih dalam. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di sini. Boleh tap-tap layarnya ya, teman-teman boleh di-share-share, boleh di komen-komen ya. Sambil kita sedang memulai ya. Kita baru aja memulai nih ya. Buat teman-teman terima kasih Pak Sigit yang sudah hadir. Kita baru mulai ya Pak ya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan mungkin materi ini bisa memperluas kesadaran kita, cara pandang kita terhadap kehidupan. Dan kemudian kita lebih paham makna dari sholat yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Kalau mungkin selama ini kita paham tentang sholat itu adalah sebuah gerakan yang itu sebuah kewajiban ya. Jadi misalkan kita sholat ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, dan ketika kita tidak melakukan sholat itu pun kita merasa ketakut ya, kita takut akan siksa misalkan ya, kita takut akan Tuhan marah dengan kita ya, kemudian kita takut banyak hal ya, yang akhirnya kita harus sholat supaya iman kita bertambah. Kita harus sholat supaya kita itu nanti hidupnya bisa masuk surga, begitu ya. Tapi kali ini kita tidak sedang membahas tentang permukaan itu ya. Kita tidak sedang membahas tentang permukaan sholat, tapi kita lebih dalam. Kita akan memperluas cara pandang, kita akan memperluas kesadaran kita untuk lebih paham esensi dari sholat ini sendiri. Dan ternyata ya, yang sholat itu tidak manusia ya teman-teman ya. Yang sholat itu tidak hanya manusia ya. Maka kita nanti akan paham loh lebih dalam apa itu sholat ya. Dan ternyata tidak hanya manusia yang sholat ya. Ya seperti sama persis yang ada dipaparkan di sini teman-teman ya. Setiap ciptaan ketuhanan, manusia, hewan, tumbuhan, dan semuanya ya mempunyai cara sholat yang tepat. Kehancuran adalah cara alam untuk menyeimbangkan sebuah energi. Kita akan bahas ini lebih dalam. Silahkan tap-tap layarnya teman-teman, boleh di-share-share, boleh di komen-komen. Kita akan memulai malam hari ini dengan kesadaran yang terbuka ya, dengan cara pandang yang terbuka, sehingga kita lebih merasakan, kita akan bisa lebih merasakan ternyata sholat itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Sholat itu tidak hanya sesempit yang ada, yang mungkin ada sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat ini itu ya. Itu tidak hanya seperti itu teman-teman ya. Bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dia sedang sholat. Mereka semua sholat gitu loh ya. Dan kita akan bisa merasakan, kita akan bisa menyaksikan betapa segala ciptaan Tuhan itu sedang sholat gitu ya. Kan kita selama ini selalu melihat sholat itu adalah sebuah gerakan ya teman-teman ya. Kita selama ini tuh selalu melihat sebuah sholat itu adalah sebuah gerakan-gerakan yang kita lakukan. Dan itulah sholat gerakan. Dari kita takbiratul ihram sampai kita salam ya, yaitu sholat gitu ya. Padahal lebih dalam sholat itu lebih dalam lagi. Tidak ada di permukaannya. Tapi lebih dalam sholat ini sesungguhnya adalah keterhubungan ya. Ya, sholat sama dengan doa. Ya, kalau teman-teman tahu arti dari sholat itu adalah doa. Ya, sholat adalah doa teman-temanku. Ya,
kita kupas ya, kita kupas per lapis ya. Kita akan kupas per lapis demi lapis sampai akhirnya kita paham esensi dari sholat yang sejati seperti apa, sampai akhirnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini sedang sholat. Mereka selalu sholat setiap detik, setiap saat mereka sedang sholat gitu ya. Sholat sama dengan doa ya. Doa berarti apa ya? Sholat itu kan permukaan, oh sholat, tapi sholat itu ada artinya. Sholat artinya adalah doa. Doa adalah keterhubungan, terhubung dia ya. Maka kenapa ketika orang melaksanakan sholat ya, tujuan dari sebuah sholat itu apa? Bukan kewajiban ya. Tujuan dari sholat itu bukan menggugurkan kewajiban, bukan nanti kita biar dapat pahala, oh nanti aku biar masuk surga misalkan, oh aku biar disayang Tuhan, itu tidak ya, tidak di situ. Jadi di mana tujuan dari sebuah sholat ini adalah sama dengan doa. Sholat sama dengan doa, dan sama dengan doa adalah terhubung atau koneksi. Maka di sini tujuan dari sholat itu sendiri adalah keterhubungan, terhubung selalu ya antara diri palsu ya. Kalau kita menyebut manusia, itu manusia ada lapisan tubuh fisik, tubuh energi, lapisan tubuh fisik dia pun ada juga pikiran, ada juga perasaan, ada juga emosi, ada ego. Ini semuanya terhubung ya. Jadi semua lapisan ya, lapisan dari tubuh energinya, tubuh fisik dia itu terhubung menjadi satu, melebur menjadi satu pada ketuhanan, pada aliran semesta ya, pada aliran Tuhan. Oke. Maka di sini yang disebut dengan sholat adalah keterhubungan, nyambung ya, nyambung. Nyambung itu nanti pasrah, sama dengan nanti berislam. Berislam itu sama dengan dia sudah berserah diri sama Tuhan ya. Ya, percaya penuh terhadap semesta ya. Maka percaya penuh terhadap semesta ini adalah sama dengan Islam. Kalau sudah percaya penuh dengan semesta, otomatis dia akan ada keterhubungannya sama ketuhanan ya, akan melebur semuanya. Maka di sini kondisi teman-teman setiap detiknya pasti dalam kondisi koneksi sama Tuhan. Nah, ketika selalu koneksi dengan Tuhan inilah makanya disebut dengan selaras ya. Nah, ketika selaras terjadi teman-teman, sinkronitas terjadi. Maka di sini yang disebut dengan stay zero. Disinilah yang disebut dengan teman-teman stay kosong. Teman-teman juga di sini stay di medan kuantum. Diam tapi selalu terhubung. Diam karena sadar posisi aku nggak bisa apa-apa dan terhubung batin. Batinnya sudah melebur dengan ketuhanan. Maka manusia terhubung, akan terjadi sinkronitas ya. Dan teman-teman juga akan bisa terhubung dengan orang-orang lain, manusia-manusia lain di luar teman-teman semuanya. Karena apa? Energinya satu sama terhubung ya. Teman-teman tidak hanya terhubung dengan manusia ya. Teman-teman bisa terhubung dengan semua apapun yang ada di luar diri kamu. Karena kamu sudah masuk ke medan kuantum, keterhubungan inilah sholat. Maka di dalam Islam ada yang disebut dengan sholat daim ya. Ada yang disebut dengan sholat daim. Nah, sholat daim ini adalah sholat yang setiap detiknya dia itu memang sudah melebur ya. Dia sudah menyaksikan, penyaksi, sudah menyaksikan dirinya dia digunakan oleh Tuhan setiap detik demi detik kehidupan ini. Maka ini yang disebut dengan sholat daim ya, sudah melemah keegoan, pikiran, emosi semuanya sudah melebur jadi satu. Maka inilah disebut dengan sholat daim gitu ya. Nah, di sini teman-teman tidak hanya manusia yang sedang sholat ya, ada yang sedang sholat yaitu hewan. Tapi kita akan bahas ya. Saya akan mencontohkan satu hewan ya teman-teman ya. Satu hewan yang sedang melakukan sholat ya. Jadi teman-teman tahu ya yang disebut dengan lebah ya. Nah, lebah ini hewan ya. Kita kan selama ini mungkin menganggap orang sholat itu ya manusia sholat ya, manusia sholat dengan gerakannya. Tapi hewan itu juga sholat ya. Hewan-hewan juga sholat. Kemudian tanaman pun juga sedang sholat ya. Hewan tuh sholatnya gimana Mbak? Sholatnya hewan adalah dia terhubungnya yaitu dengan cara dia memberikan manfaat.
Jadi seperti lebah ya. Lebah itu tuh dia itu mengambil nektar ya, kemudian dia olah-olah, kemudian dia itu mengabdi gitu ya. Mengabdi hidup ini tuh dengan cara dia memang menghasilkan madu ya, menghasilkan madu, kemudian madu ini bermanfaat untuk alam ini. Nah, itulah cara sholat dia, makanya dia mindfulness ya. Namanya lebah ini sangat mindfulness juga karena dia fokus terhadap perannya. Nah, fokus terhadap perannya, misi jiwanya, teman-teman. Ya, jadi disinilah kenapa orang ketika makhluk Tuhan sudah sesuai dengan misi jiwanya, makhluk Tuhan sudah sesuai dengan perannya, misi jiwanya, maka dia sesungguhnya setiap detiknya itu sudah gerakan batinnya itu sholat terhubung. Ya, maka kenapa ada orang yang tidak tahu misi jiwanya ya, orang tuh nggak tahu arah dirinya itu seperti apa, desain dirinya itu seperti apa. Ya, dia itu akan bingung, jiwanya itu kan bingung ya, gimana ya hidupku ya, kok aku nggak ada arahan ya, karena dia itu belum sesuai dengan misi jiwa dia. Ya, makanya kenapa ketika orang-orang itu tuh sudah sesuai dengan misi jiwa dia, alur hidupnya nih sesuai dengan desain dari semesta nih, otomatis setiap detik demi detiknya dia itu selalu mindfulness. Dia selalu menikmati peran ini. Seperti lebah tadi yang menikmati peran dia menjadi lebah. Jadi lebah itu enggak bisa ya jadi ayam ya teman-teman ya. Enggak bisa karena dia itu perannya itu memang perannya lebah itu adalah mengambil nektar dan dia akhirnya memproses itu menjadi madu. Dan madu itu akan bermanfaat untuk manusia. Itulah misi jiwa lebah. Maka lebah itu sholatnya dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan misi jiwa itu tadi. Dia menjalani misi jiwanya sesuai dengan peran dia menjadi lebah, dan lebah pun tidak mungkin mau menjadi ayam ya. Lebah pun nggak mungkin mau menjadi harimau karena dia tidak cocok dong sama aku gitu ya. Sama seperti manusia, ketika manusia desainnya itu menjadi dokter tapi dia dipaksa menjadi pengusaha, maka dia tidak bisa, dia tidak akan bisa mampu melakukan itu dan jiwa dia akan berontak ya, karena nggak sesuai. Harusnya bunga mawar ya tetap jadi bunga mawar asli. Jadi bunga mawar tuh kalau menjadi bunga mawarnya palsu, dia tuh nggak bisa menjalani misi jiwanya sesuai desain dari semesta tadi gitu. Misalkan saya di sini ya, saya menjadi guru misalkan ya. Saya ngomong-ngomong seperti ini tuh saya senang gitu ya. Saya ngomong, saya ngajar, saya senang, saya memang menularkan sebuah keilmuan yang hadir dalam kehidupan ini, saya senang di sini. Tapi ketika saya disuruh menjadi dokter ya, saya pusing. Duh, pusing banget, udah stres nih ya. Lihat lihat apa namanya? Lihat pasien-pasien tuh ya dengan desain saya yang seperti ini, yang empati ya. Empati itu maksudnya nggak tegaan yang lihat orang, kemudian desainnya ini memang batinnya ini tersentuhnya lebih cepat gitu ya, otomatis nggak akan cocok ya. Desainnya diri ini tuh menjadi dokter. Maka kenapa ketika diri ini sesuai dengan perannya, sesuai dengan misi jiwanya, maka ini setiap detiknya itu akan menjadi mindfulness. Akan selalu dialiri oleh pengetahuan semesta karena sesuai dengan desainnya. Ya, ketika teman-teman misalkan ada yang jadi pengusaha, ya, seperti misalkan di sini ada Pak Sigit. Pak Sigit itu jualan ya Pak ya. Nah, ketika Bapak Sigit ini di sini jadi guru, nggak bisa Pak. Pak Sigit akan bingung ya. Gimana sih caranya ngomong? Aduh, aku bingung Mbak, ngomongnya apa ya gitu. Aku mau tanya apa, aku juga nggak tahu, bingung. Ya nggak akan cocok ya. Pak Sigit menjadi guru seperti saya juga tidak bisa. Karena Pak Sigit cocoknya menjadi pengusaha dan cocoknya menjadi penjual. Ya, jadi disinilah ketika Pak Sigit sudah sesuai jiwanya, Pak Sigit itu jualan. Ya, di sini Pak Sigit sudah memerankan ya. Pak Sigit sudah menjalani misi jiwa dari Tuhan ya. Pak Sigit sudah digunakan Tuhan itu sesuai dengan desain yang Tuhan mau, Pak. Jadi disinilah teman-teman sudah terhubung selalu, maka keajaiban demi keajaiban kehidupan itu mulai hadir. Kemudian hidup juga mulai gampang datangnya nih gitu ya. Karena apa? Karena jalannya itu sudah sesuai. Ya, jalannya sudah sesuai misi jiwanya, sesuai desain dirinya. Maka di sini slogannya adalah percaya penuh dengan semesta, percaya penuh dengan alirannya,
semua sudah tepat pada waktunya. Kita hidup di sini tidak untuk mencapai apapun, tidak untuk berprestasi, tidak untuk apa-apa, tapi untuk menikmati setiap momen demi momen kehidupan ini. Ya, kita menikmati setiap momen demi momen kehidupan ini, merayakan setiap detiknya, ya. Karena detik saat ini teman-teman tidak akan terulang lagi. Momen detik ini saya ketika misalkan ada di sini dan sedang live. Di detik sekarang ini pun, satu kata ini pun yang terucap tidak akan terulang 2 kali. Maka kenapa nikmatilah setiap momen detik ini ya dengan siapapun, ya bersama siapapun, ya dinikmati dengan bahagia. Karena tidak akan pernah terulang lagi. Dan bahkan kita juga nggak tahu ya teman-teman ya, kita masih bisa nggak bersama orang-orang yang kita sayang ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di depan kita. Maka nikmatilah setiap momen ini dengan penuh sukacita, dengan penuh perayaan yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa apa? Momen saat ini tidak terulang lagi. Maka berbahagialah dengan orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, ya. Ya karena nggak terulang lagi gitu. Ya inilah keterhubungan itu yang sejatinya adalah terhubung sholat. Ya, maka di sini ketika teman-teman terhubung batinnya itu pasti kondisinya mindfulness. Pasti kondisi teman-teman ini mindfulness. Dan mindfulness ini adalah tujuan dari sholat teman-teman. Ketika teman-teman sholat ya, ketika teman-teman sholat gerakan dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu ya, tujuan dari sholat itu adalah masuk dalam kondisi mindfulness. Ya, jadi tujuannya itu bukan sholatnya, tapi sholat ini adalah sarana untuk menghantarkan seseorang masuk dalam kondisi mindfulness. Mindfulness kondisi yang meditatif, kondisi medan kuantum. Kondisi medan kuantum tidak ada lagi selain dia, tidak ada lagi selain ketuhanan. Maka disinilah semua melebur. Inilah tujuan dari sholat. Melebur, dan sholat ternyata tidak hanya 5 waktu. Setiap detik demi detiknya kita itu selalu latihan untuk sholat batin ya. Sholat batin untuk melebur selalu sama yang kuasa, melebur sama energi ketuhanan. Sehingga ketika semua tertuntun itu sangat indah ya. Ketika semua tertuntun itu sangat indah sekali ya. Pertemuan demi pertemuan semua Tuhan mempertemukan, kebahagiaan demi kebahagiaan Tuhan yang mempertemukan. Itu sebuah keindahan loh ya. Itu sebuah keindahan yang tidak ada tendensi apapun selain kemurnian dan cinta kasih sayang tanpa syarat. Maka ketika kita dihadirkan ini karena Tuhan yang memang menghadirkan, karena Tuhan yang memang mengizinkan untuk menghadirkan, maka ini adalah membawa sebuah perubahan kehidupan yang luar biasa. Ya, maka dimana ketika kita ingin dialiri keilmuan semesta yang luar biasa, maka masuklah dalam kondisi kuantum ya. Ketika melaksanakan gerakan sholat pun ya, itu benar-benar dalam rangka melebur. Ketika dalam rangka melebur terjadi, maka disitulah teman-teman merasakan medan kuantum itu terjadi. Frekuensi ketuhanan, rumah Tuhan itu ada, disitulah gudang keajaiban kehidupan itu terjadi. Apapun pertanyaan kehidupan akan terjawab di situ. Apapun yang kita tanyakan akan terjawab di situ. Apapun masalah hidup yang tidak ada solusinya akan terjawab dari dalam diri ini. Ketika kita berada di medan frekuensi kuantum, di mana semua melebur jadi satu, menyatu, melebur, manunggal ya. Kalau bahasa di Jawanya dia akan ini ya. Di Jawa kita akan mengenal manunggaling kawula Gusti gitu ya. Itu menyatu, zero kok ya, zero kosong nih. Kosong gitu ya. Maka di dalam kekosongan ini tuh tidak kosong ya teman-teman ya.
Di dalam kekosongan ini tidak ada kekosongan, bukan kekosongan. Di dalam kekosongan zero inilah gudang dari segala keajaiban kehidupan. Disitulah letak surga ada. Rasa. Di dalam frekuensi rasa. Ya, maka rasa itu kan susah dijelaskan. Ya, tidak bisa dijelaskan dengan suara kata-kata. Tapi bisa kita rasakan. Lah inilah rasa ini di medan energi. Ya, rasa ada di medan energi, tidak ada di fisik. Tapi fisik ini hanya sarana untuk merasakan gitu loh. Merasakan sensasi energinya. Itulah fisik. Gitu ya. Maka kenapa kita selalu Selalu ya kalau di dalam Islam tuh memang ya kamu harus sholat. Ya wajib sholat nih. 5 waktu kamu sholat dalam rangka apa? Dalam rangka melatih untuk manunggal. Dalam rangka untuk berlatih kembali lagi di medan kuantum. Itulah latihannya. Itulah latihan atau jembatannya. Kalau mungkin di agama lain ada yang disebut dengan meditasi. Ya, berdoa. Di Islam sholat. Maka semua ini sama, yaitu terhubung dengan kesadaran yang paling tinggi. Inilah caranya manusia untuk terhubung dengan cara sholat. Ya kalau Islam ya, kalau agama lain meditasi ya, berdoa, sembahyang dan lain-lain. Ini adalah salah satu sarana untuk terhubung kembali. Untuk latihan kembali medan kuantum lagi yuk gitu. Sehingga apa? Keajaiban demi keajaiban kehidupannya. Kita akan bisa merasakan keajaiban demi keajaiban kehidupan itu kembali. Mengambil alih kehidupan ini. Karena kita sudah terlatih untuk balik yuk gitu ya. Kita balik yuk ke rumah yang sejati. Seperti itu ya. Sama juga seperti semua hewan-hewan juga sama loh. Mereka itu sholat. Ya mereka itu tuh sholat, semua sholat dengan caranya masing-masing. Maka ketika teman-teman semuanya ya hidupnya sudah sesuai dengan misi jiwanya masing-masing, maka teman-teman sudah satu frekuensi dengan aliran semesta, maka disitulah teman-teman sudah selalu selaras dengan penciptaan tubuh ini ya, sudah selaras. Maka untuk tahu bahwa kita itu selaras apa tidak, gerbangnya yang pertama kali adalah mengenali diri. Mengenali dirimu siapa sih sebenarnya, yang mana sih aku ya? Aku yang mana ya? Aku itu apa yang pikiran ini ya? Aku itu apa yang tubuh ini ya? Apakah aku ini emosi yang sedang muncul ya? Apakah aku ini sensasi tubuh fisik yang ada ya? Dan ternyata aku bukan semua ini. Aku hanya tahu itu ya tahu, nggak ada wujudnya, cuma tahu ya, cuma tahu saja. Tahu ada energi ketuhanan yang hadir di sini, tahu diri ini digunakan oleh Tuhan, tahu semua ini adalah wajah Tuhan dan hanya yang tahu, tidak lebih dari yang tahu ya. Tidak lebih dari itu. Maka kita akan bisa menyaksikan segala rasa yang sedang hadir. Kita akan bisa merayakan segala momen ini loh. Saat ini loh ada kebahagiaan. Oh ada rasa cinta. Oh ada rasa bahagia, damai. Ada rasa sedih. Oh ada rasa ketakut ya dalam diri ini ya. Oh rasanya kita sedang merindukan seseorang ya seperti ini. Oh rasanya misalkan aku ini sedang sedih seperti ini ya. Oh kalau aku takut begini ya. Oh ini ya. Oh ini tahu ya. Dan kita itu bukan yang sedang merasakan. Kita yang tahu ada rasa itu ada. Kita yang tahu. Jadi kalau teman-teman mau melenyapkan rasa itu, ya di sini saya bertanya ya, teman-teman boleh diketik di komentar ya, jawab pertanyaan saya. Kalau teman-teman mau melenyapkan, menghancurkan semua rasa yang ada di dalam dirimu, bisakah itu terjadi teman-temanku semuanya?
Boleh dikomen di sini. Bisakah terjadi ketika ada emosi, ketika ada rasa, ketika ada sensasi tubuh yang tidak nyaman semua muncul? Apakah kita benar-benar bisa menghilangkan itu? Apakah kita benar-benar bisa melenyapkan itu, teman-teman semuanya? Boleh dikomentar dong di sini. Kira-kira bisa apa tidak ya? Sedangkan kita ini hanya yang tahu. Maka apakah bisa kita menghancurkan rasa itu? Menghancurkan semua rasa sensasi tubuh, pikiran yang muncul, semua rasa yang hadir? Tidak bisa. Maka tidak benar, Pak. Tidak bisa. Maka disinilah sadarlah. Biarkan apa adanya. Ya, saya juga sama. Ya berganti-ganti rasa takut. Oh rasa bahagia ganti lagi sedih. Oh ganti lagi tertekan. Oh ganti lagi ada rasa cinta. Oh ganti lagi rasa sakit hati. Itu ganti loh dia tuh ya. Ya ganti terus. Jadi makanya dibiarkan apa adanya, dirayakan. Dirayakan, dibiarkan apa adanya dan dia akan bertransmutasi. Ya energi ingat ya, tidak pernah bisa dihancurkan. Ya energi hanya bisa bertransmutasi. Bertransmutasi adalah dia itu berganti. Ya berganti dari rasa sedih ketika kita rayakan, kita biarkan apa adanya, dia berganti damai. Ya, ketika rasa patah hati ini juga dirayakan, dinikmati, dia akan damai lagi. Ketika rasa sedih juga sama muncul, kemudian kita rayakan, kita biarkan apa adanya, dia akan melebur ganti lagi. Energinya berganti lagi gitu. Dia itu berganti-ganti kayak gelombang. Ya, makanya kalau Mbak gimana ya Mbak, aku biar menghilangkan ini, nggak bisa dihilangkan. Tidak pernah bisa. Dibiarkan apa adanya, energi itu akan mengalir. Dia akan mengalir, sumbatannya itu akan mengalir lagi, akan berganti. Ya, dia akan berganti ya, jadi misalkan kesedihan jadi damai lagi, ketakutan nanti tiba-tiba jadi netral lagi, kemudian rasa patah hati nih ya patah hati nih jadinya dia nanti bisa damai lagi, berganti terus. Makanya dinikmati rasa itu, pasti kan nggak enak kan, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau, ya nggak bisa kita mau menolak semua itu pun, sejauh apapun menolak, dia akan semakin mengejar kita. Ya, maka di sini teman-teman yang harus pahami bahwa aku siapa. Aku tidak bisa menolak semua ini loh, yang telah terjadi dalam diri ini dan di luar diri ini. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah membiarkan apa adanya. Dibiarkan, dinikmati, dirayakan, dan itu akan menghasilkan energi cinta kasih yang wow. Itu akan menjadi energi tanpa batas loh. Dia akan menjadi energi tanpa syarat loh. Dan itu tuh memenuhi tangki cinta kita loh. Dan akhirnya kita bisa memberi cinta kepada orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu ya. Kita benar-benar memberi tanpa apapun. Ya, benar-benar cinta tanpa syarat itu akan terjadi saat apa? Saat medan frekuensi kita sadar aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa menyaksikan. Aku hanya bisa membiarkan ini apa adanya. Karena aku hanya sebatas tahu. Nol, tidak ada lebih dari itu. Seperti itu teman-teman semuanya, kira-kira materi malam ini dipahamkah? Bisa dimengertikah? Boleh komen dulu ya sebelum saya akhiri ya teman-teman ya. Seperti biasanya saya akan upload juga di YouTube nanti ya. Gimana teman-teman, sudah paham esensi dari sholat ini kah? Ya, boleh komen dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang belum paham atau masih bingung, boleh diketik di kolom komentar terlebih dahulu. Silakan ya teman-teman, boleh dikomen dulu gimana, sudah pahamkah makna dari sholat tadi? Ya, sudah pahamkah makna dari sholat tadi teman-teman? Coba dikomen dulu. Sudah pahamkah? Teman-teman boleh komentar dulu ya sebelum saya akhiri ya.
Sudah, alhamdulillah. Yang lainnya nih, baru satu nih. Yang lainnya sudahkah? Boleh komentar dulu di sini nih teman-teman semuanya. Sudah pahamkah apa yang saya jelaskan di sini? Terima kasih ya yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah support akunnya, yang sudah support akun ini, teman-teman yang sudah support semua YouTube ini semuanya. Ya Kak masih mencerna. Tadi Pak Hadi terlambat ya Pak ya. Pak Hadi terlambat, nanti Bapak boleh merapat di YouTube ya Pak ya. Bisa diulang lagi dari awal ya Pak. Sampai akhir gitu ya Pak ya. Semoga diberikan pemahaman lebih jelas. Ya makna dari sholat. Enggak apa-apa Pak. Tidak ada yang terlambat. Semua sudah tepat pada waktunya. Semua sudah sesuai dari kehendak dari Tuhan ya Pak. Jadi disadari saja. Semua tepat pada waktunya. Semua sudah kesempurnaan yang harus terjadi. Tinggal dirayakan, dinikmati, dirayakan dengan penuh rasa bahagia. Enggak apa-apa Bapak, semuanya boleh merapat ke YouTube ya, nanti ya saya akan upload ya. Untuk teman-teman semuanya, besok hari Jumat saya ada kelas Zero Ismi lagi. Teman-teman Pak Sutris boleh ikut Pak. Ya Pak Sutris belum gabung ya. Silahkan Bapak boleh daftar di saya dan teman-teman yang mau ikut lagi ya. Ya teman-teman kita akan belajar langsung praktek memperluas kesadaran ya. Ya langsung praktek memperluas kesadaran untuk sadar aku bukan badan, aku bukan pikiran, aku bukan tubuh, fisik bukan emosi, bukan ego, bukan semuanya. Kita akan langsung praktek untuk memperluas kesadaran ini. Ya langsung praktek juga gitu ya. Jadi banyak prakteknya nih besok hari Jumat. Silahkan yang mau bergabung di grup Zero Ismi. Kita adakan kelas lagi batch 5 nih. Kayaknya kita sudah ada gelombang kelima ya besok hari Jumat ya. Kalau teman-teman yang mau ikut ulang lagi, mau ikutan juga silahkan. Sama seperti biasanya bayarnya juga seikhlasnya. Ya kayak Pak Sutris tanya, ya Allah Mbak, saya itu malu Mbak kalau bayarnya sedikit. Gitu ya. Teman-teman semuanya di sini saya tidak melihat sebuah nilai nominal ya. Jadi kalau seikhlasnya itu ya semengalarnya batin. Ya. Jadi disadari rasa nggak enakannya gitu ya. Ya beneran. Jadi bener-bener ada ya teman-teman ya, ada salah satu orang yang nggak bayar gitu. Pernah saking nggak punya apa-apa, nggak punya duit gitu. Dan saya gabungkan di grup teman-teman. Ya sudah ya saya terima ya. Nggak punya sama sekali gitu. Dan tahu nggak teman-teman, besok gitu ya, besoknya itu ya tiba-tiba ada orang itu ngasih saya uang, transfer uang ya berapa, 888.888 rupiah. Jadi teman-teman semua energi itu tidak akan pernah tertukar ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman ini nggak punya uang ya yang banyak gitu ya, teman-teman itu semengalirnya hati, seikhlasnya hati kamu, dan saya pun juga akan mendapatkan sesuai dari semesta gitu loh. Semua ini sudah sesuai gitu loh. Jadi jangan ya nggak enak Mbak aku ngasih dikit. Ya disadari teman-teman ya, nggak enakannya itu. Rasa nggak enakannya itu disadari. Ya bahwa di sini itu memang konsepnya zeroisme ini mengalir ya. Konsepnya zeroisme adalah mengalir semengalirnya hatinya. Jadi duit ini hanyalah energi. Duit adalah energi yang paling rendah. Ya jadi otomatis kita mau ngasih 1 juta, ngasih 100.000 itu sama. Sama mau 10 juta ya, mau 1 miliar rasanya itu sama saja. Gitu sama saja. Makanya kenapa di sini bayarnya seikhlasnya ya. Seikhlasnya karena bagi saya sebuah rasa teman-teman yang hadir dari keterbukaan hati, dari mengalirnya batin tanpa dipaksa, itu sudah sesuatu yang luar biasa, melebihi uang gitu loh teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada, maksudnya itu nggak ada sesuatunya itu tuh harus dinilaikan dengan sebuah uang gitu loh teman-teman ya. Jadi saling belajar bersama ya, bahwa hidup ini bukan tentang uang juga, walaupun semua orang itu butuh uang. Tapi percayalah ketika kita sudah nggak begitu penting sama uang itu datang dengan sendirinya. Maka jangan anggap uang itu penting. Uang itu nggak penting ya, nggak penting banget. Dan uang itu ketika kalian bisa menganggap uang itu nggak penting, uang itu akan datang dengan sendirinya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Kita belajar bersama satu sama lain tuh saling sharing bersama-sama, saling melengkapi, saling belajar bersama. Ya nggak ada guru, nggak ada murid, semua ini sama. Kita karena energi dari satu ketuhanan yang sama,
Jadi tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada energi ketuhanan yang maha dahsyat ini, yang sudah ada di dalam diri ini semuanya. Seperti itu. Terima kasih banyak ya, selamat malam. Luar biasa ya antusias teman-teman semuanya di malam hari ini. Thank you semuanya. Jangan lupa support ya akun YouTube-nya, di-share-share. Semoga suatu saat nanti Zero Ismi ini juga bisa menjadi sarana untuk membantu jiwa-jiwa di luar sana yang bingung sama arah hidupnya, yang bingung atas kekacauan dalam jiwanya, yang bingung atas aku hidupku tuh gimana ya Mbak ya, kok hancur ya. Ya dan lain-lain lah, banyak kehidupan yang mereka sedang merasakan penderitaan gitu ya. Ya semoga akun-akun ini, Zero Ismi ini juga menjadi tempat pulihnya jiwa-jiwa di luar sana yang memang sedang pengen pulang ke dalam diri sejatinya. Terima kasih ya semuanya ya. Semoga teman-teman semuanya juga diberikan kedamaian, keberlimpahan rezeki, kebahagiaan yang sempurna, kehidupannya penuh cinta kasih, selalu apa ya, percaya penuh sama semesta dan hidupnya itu sudah sesuai dengan misi jiwanya masing-masing ya, sehingga bercahaya bersama-sama di alam semesta ini. Terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.